sama-sama karyawan keluar dan lain-lain, tiba-tiba itu tangan saya bersimbah darah gitu kak. Ini tuh kayak, coba sih kamu video, kamu speak di sosmed gitu. Nah waktu itu bunga-bunga itu di video mas, sama dibersihin, di speak up ke sosmed, ternyata rame waktu itu, hampir 75.000 penontonnya. Nah uniknya mas, di komen itu netizen tuh bilang kayak gini, mas coba sih lihat di atas rumah atau sekeliling rumah itu pasti ada buhulnya, kan kita nggak tahu buhul itu apa. Iya. Secara saya sendiri nggak begitu percaya hal kayak gitu kan. Nah waktu dilihat habis maghrib itu, waktu ditarik ternyata ada gulungan putih itu tadi mas. Ketemunya di mana? Ketemunya di atas rumah, di atas kantor. Ada mas, ini pertama kali kantor kita di itu buhul ya, jadi ini mas ya. Ini yang dikirimin buhul? Iya, ini dikirimin buhul mas. Wah, ini pasti kain kafan dong ya? Iya. Isinya apa nih mas? Itu foto-foto karyawan kami mas. Hah? Iya serius, foto-foto karyawan kami. Tapi yang foto ini, yang ada di foto ini juga udah resign? Udah resign semua. Dan mulai si pocong ini mulai nampak-nampak juga. Jadi berapa orang yang di kantor kemarin kita rekrut itu, waktu ngobrol itu kalau di belakang kayak ada bayangan, mas tau kayak hologram mas, kayak gitu mas. Tapi bentuknya dia kayak pocong gitu di belakang gitu. Nah itu mas, mulai itu kita mulai keteror terus. Karyawan kami satu persatu mulai keluar karena hal itu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Jadi kali ini gue kedatangan narasumber yang mau membagikan pengalaman horornya ketika dia membuka bisnis di bidang properti. Dimana di bisnis ini seharusnya persaingan itu dilakukan secara sehat. Tetapi di zaman sekarang ternyata masih ada loh orang-orang yang masih menggunakan cara-cara kotor atau bahkan cara-cara gaib. Nah, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Devan. Kita sapa dulu aja. Mas Devan, apa kabar Mas? Baik. Baik ya Mas ya? Iya. Nih jauh-jauh dari Malang, aman Mas perjalanan? Aman, alhamdulillah aman sih. Aman ya, alhamdulillah ya. Oke, jadi katanya Mas Devan ini mau berbagi pengalaman tentang adanya banyak teror yang terjadi di kantor bisnis propertinya. Sampai akhirnya nih, epicnya nih, semua karyawan ya itu memilih untuk resign guys. Bener Mas? Bener. Jadi Bener. gimana tuh Mas? Sebenarnya untuk kejadian ini sebenarnya udah bisa dibilang 2 kali sih mas kejadiannya. Jadi saya tuh kebetulan saya kan nama saya Devan mas. Yeah. Nah saya tuh punya usaha di bidang arsitek properti. Nah kebetulan juga usaha kami lagi viral. Jadi rame banget mas usaha kita. Nah terus tibalah mas kita diteror sih, ada lebih dikasih buhul kayak gitu-gitu gitu. Sampai karyawan kami tuh lepas semua. Sampai karyawan lepas resign semua. Dan saya sulit mas untuk cari lagi kayak gitu. Sampai saat ini sulit. Saat ini ada, kita udah dapat. Cuman ini pun saya merasa kayak udah mau dihabisin lagi karyawan kami. Oh, berarti karyawan-karyawan itu juga ikut merasakan terornya dong? Merasakan semua. Oke. Ini mau sekalian buka loker juga gak di sini mas? Itu ya. Jadi teman-teman yang pengen nyari lowongan pekerjaan mungkin ke Mas Devan tuh boleh tuh ya. Nah, siap. Ini juga katanya ada dokumentasinya, Mas. Ada, Mas. Ini pertama kali kantor kita di itu buhul ya. Jadi ini Mas ya. Ini yang dikirimin buhul. Iya, ini dikirimin buhul, Mas. Wah. Ini pasti kain kafan dong ya. Iya. Isinya apa nih, Mas? Itu foto-foto karyawan kami, Mas. Hah? Iya, serius, foto-foto karyawan kami. Tapi yang foto ini, yang ada di foto ini juga udah resign? Udah resign semua. Udah resign. Terus ada lagi nggak? Ada sih mas, ada. Yang untuk saat ini itu hitungannya di kamar karyawan kami yang baru, baru itu CCTV mas keluarnya. CCTV sama hampir kayak raja gitu. Dia ada gulungan gitu. Ada di sini? Ada. Oke. Ada. Wow. Ini mas, ini untuk videonya. Wow, banyak ya? Sebenarnya ada 2 tag. 2 tag ini, cuman saya ambilnya di tag yang kedua saya pelanin biar saya tahu ternyata yang jalan tuh mohon maaf nggak ada kepalanya sama tangannya. Ini nih? Iya. Bentar.
Ini kalau dari CCTV-nya di waktu yang berdekatan ya ini. Iya, berdekatan waktunya. Oke. Ya udah, Mas Devan ini bakal cerita lengkap ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu terima dulu. Oke. Seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Mas Devan, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id atau hubungin nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Devan, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi nih. Saksi misteri kita mulai. Mas Devan, Iya. ngerokok juga? Rokok aman. Ini kebetulan kita ada rokok, kretek aman ya? Aman. Aman ya? Boleh. Paling enak emang dengerin podcast guys, sambil ngerokok juga. Kita cerita sambil ngerokok, teman-teman juga dengerin sambil ngerokok. Oke, Mas Devan, ini awal ceritanya kayak gimana nih, Mas? Ya, sebenarnya terjadi itu di Agustus kemarin, Mas. Di bulan Agustus 2024 kemarin. Wow. Itu pertama kali kejadian banget di perusahaan kami. Mm-mm. Nah, jadi itu seperti biasa, Mas. Waktu itu kan saya pagi kan, bangun terus mau berangkat gitu. Nah, tiba-tiba ada keluarga saya bilang kalau, "Mas, tadi malam aku mimpi, katanya kamarku dilempar sama gulungan gitu, hitam-hitam gitu, gulungan hitam-hitam 3. Ya, saya mikirnya kan waktu itu saya nggak percaya ya, masih hal-hal kayak gitu nggak percaya, Mas. Terus akhirnya ya udah, saya mutusin buat berangkat lah ke kantor. Nah, ini yang menurut saya agak aneh juga sih. Waktu di kantor, duduk tuh tiba-tiba diketuk, Mas, kamar. Nah, ada salah satu karyawan kami itu masuk, bilang kalau, "Mas, saya mau ngomong," gitu. "Ya nggak apa-apa, mau ngomong apa?" Saya bilang gitu kan. "Gini, saya mimpi tapi kayak nyata banget," gitu katanya. Apa, mimpi apa gitu. Nah, itu dia bilang katanya kayak ada orang kasih gulungan ke rumah saya. Dan tepatnya di depan garasi itu kan kamar saya. Kan sama berarti kayak yang diomong sama keluarga saya tadi gitu. Iya. Dua orang nih. Dua orang bilang. Sebenarnya sempat mikir cuman ya saya mikir 2024 masa masih ada kayak gitu kan, kayak gitu. Nggak percaya lah masihan. Ya saya mutusin buat pulang. Nah, terus Mas, singkat cerita, setelah itu saya malam itu kebetulan saya di rumah tinggal sama ART. Karena keluarga saya kan ada yang kerja di rumah sakit. Dia kan posisinya lagi jaga malam tuh. Jam 11 malam tuh saya masih scroll HP. Dan tiba-tiba kayak ada kilat gitu. Ledakan kenceng gitu. Kaget, tak kira ada mobil dari depan itu bablas nabrak ke pagar saya. Waktu saya keluar, itu nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada apa-apa. Dan itu ART saya juga bingung, ada apa gitu. Kok dengar juga berarti? Dengar, ART saya dengar. Jujur waktu itu nggak bisa tidur kan. Sebenarnya kok dari dua hal itu kok kayaknya kok ngeri juga gitu kan. Nah, setelah itu di slide selanjutnya itu saya tuh kan posisinya di bulan September. Di bulan September itu kan saya waktu itu karyawan saya kan posisinya kita mau rapat bareng gitu, Mas. Nah, mungkin ini mulai efeknya, Mas, dari itu semua. Di tengah-tengah rapat, kebetulan waktu itu saya di ruangan saya, mereka rapat, kayak ada yang jatuh, kayak tukang jatuh dari genteng gitu. Kenceng, Mas, jatuhnya. Setelah itu yang cewek itu kayak jerit-jerit kayak melihat sesuatu gitu di jendela-jendela gitu. Itu jam berapa rapatnya? Siang. Jam 12 dan waktu itu kayaknya hampir hujan gitu, gelap-gelap gitu. Oke, beberapa karyawan ngelihat ada penampakan. Kayak ngelihat ada penampakan gitu dia. Sempet kan kita tanyain gitu, "Kamu lihat apa? Kamu lihat apa?" gitu. Nah, bahasa Jawanya dia bilang, "Aku lihat medon," gitu. Ada yang lihat medon, ada yang lihat cewek rambutnya panjang gitu juga gitu, seliwer gitu katanya. Medon itu kalau bahasa di sini itu mungkin di pocong ya, Mas ya.
Pocong. Iya, di pocong, arahnya pocong gitu. Nah itu Mas, mulai itu kita mulai keteror terus. Karyawan kami satu persatu mulai keluar karena hal itu. Dan sampai tersisa 6 orang 6 orang. di kantor. Kayaknya masih belum puas orang yang bisa kami. Nah, pagi-pagi saya ditelepon, itu di bulan Desember. Jadi saya ditelepon, Mas ada bunga di depan kantor gitu. Saya lihat, coba sih kamu video, kamu speak di sosmed gitu. Nah waktu itu bunga-bunga itu di video Mas, sama dibersihin. Di speak up ke sosmed ternyata rame waktu itu, hampir 75.000 penontonnya. Nah uniknya Mas, di komen itu netizen tuh bilang kayak gini, Mas coba sih lihat di atas rumah atau sekeliling rumah itu pasti ada buhulnya. Kan kita nggak tahu buhul itu apa. Iya. Secara saya sendiri nggak begitu percaya hal kayak gitu kan. Nah waktu dilihat habis maghrib itu, waktu ditarik ternyata ada gulungan putih itu tadi Mas. Ketemunya di mana? Ketemunya di atas rumah, di atas kantor. Nggak tahu kebetulan atau enggak, setelah kami cek ternyata ada. Jadi setelah kami melakukan evaluasi, kami mencoba cek genteng. Dan ternyata ada dong. Doakan kami semoga baik-baik aja ya guys. Dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan semoga teror ini stop sampai di sini dan gak berlanjut. Jadi kita udah nyebar tuh, cari yang kanan kiri, waktu di atas ternyata ada di atas kantor, itu pun di samping. Itu videonya sih ada sih Mas, nanti kita cariin. Ada itu videonya. Terus dibawa turun kan Mas, ya mungkin ketidaktahuan kita, ya kan, kita sambil video sambil kita buka. Waktu kita buka itu ternyata dalamnya sisa karyawan saya tadi, 6 orang itu. Foto-foto karyawan tadi. Foto-foto karyawan kita. Ada berapa itu? Ada sekitar Haris, Alex, Sikam, sekitar 4 Mas. 4-5 orang di foto itu. Tapi anehnya di situ foto saya nggak ada. Jadi bener-bener fotonya nggak ada. Tapi karyawan saya, nggak tahu yang diserang karyawan saya terus, karena saya nggak ada kayak gitu. Nah pada akhirnya mereka juga sama nasibnya, keluar Mas. Cuman ya ada mungkin saya spill sedikit, itu ada kejadian yang mungkin nggak begitu enak. Itu waktu mereka resign, katanya ada kejadian ya kecelakaan gitu di 2 orang itu. Mereka ngalamin apa? Kecelakaan. Dari pagi sama yang sore itu kecelakaan. Dan itu sama. Kecelakaan apa nih? Sepeda motor sama, sepeda motor. Nah itu ya Mas ya, jatuh kan sepeda motor. Terus setelah itu Mas, saya memutuskan untuk vakum dari dunia ini. Jadi aku benar-benar vakum Mas, karena saya sulit banget cari karyawan, nggak tahu kenapa. Terus posisinya juga kayak orderan kan otomatis kalau nggak ada karyawan juga kita sulit juga kan waktu itu. Akhirnya saya memutuskan buat off dulu Mas, 3 bulan. Terus tepat di bulan Maret itu saya mulai membuka. Nah mulai membuka ini ada aneh juga lagi Mas. Berjalan lancar, nggak ada apa-apa. Cuman pas pertengahan waktu itu ibu saya ke Malang. Ibu saya ke Malang itu kan dia mau sholat tahajud itu. Nah ibu saya kan bukan tipe orang yang sama kayak saya lah, nggak percaya kayak gitu kan. Cuman ibu saya ngomong kok jam 1:30 itu waktu dia mau ambil wudhu di dekat rumah saya di tangga itu, dia itu kayak ngerasa kayak ada ditunggu di tangga situ. Habis wudhu beliau dengar ada suara gamelan. Bilang lah ibu saya bilangnya ke saya, tapi nggak ngomong sama yang lain kan, takutnya parno atau gimana. Tapi ternyata di waktu yang samaan malam juga jam 2 hari esoknya, karyawan saya juga sama dengerin gamelan itu juga. Itu dengerin gamelan itu jam 1:30 sama persis kayak ibu saya, jam 1:30. Lah waktu itu saya akhirnya ngomong lah sama ibu saya, Bu kok ini sama sama kayak karyawan saya juga enak sing dengerin itu juga gitu. Itu karyawan saya yang baru. Cuman 1 orang sih Mas. Nah terus itu ibu saya ngomong, ya saya dengarku juga jam 2. Nah asisten rumah tangga saya deket ngomong sama saya sama ibu saya,
Bu saya juga dengar malam ini tadi. Anehnya ketika mereka itu dengar satu persatu itu satu sama lain nggak dengar gitu loh Mas. Paham maksudnya Mas? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, satu rumah itu kan ada ibu saya, ada asisten saya juga ada. Oh, iya. Tapi asisten saya nggak dengar, ibu saya dengar. Iya. Hari esoknya giliran asisten saya dengar, tapi ibu saya nggak dengar. Oke. Padahal sama-sama dia di rumah. Jam 2 itu ibu saya pasti tahajud. Kayak gitu sih Mas. Di satu hari nggak satu orang yang dengar. Jadi dia tuh runtutan hari ini gitu. Jadi hari pertama ibu saya, hari kedua karyawan saya, hari ketiga itu Iya. karyawan saya. Oke. Iya. Karena saya kan udah punya satu karyawan, Mas, saya memutuskan buat buka kantor kan kemarin. Nah, setelah mengalami hal-hal kayak gamelan itu tadi, itu kan terjadi kan nggak cuma 1 hari 2 hari kan. Itu mulai lagi setelah saya rekrutan itu kayak ada yang masuk ke ruangan saya dan itu katanya hampir mirip kayak saya juga, padahal saya nggak di situ posisinya. Oke. Lagi di luar. Di luar waktu masuk itu ternyata nggak ada orang juga. Nah, nggak cuma di situ aja Mas, kadang ada yang jalan di depan rumah itu katanya juga hampir mirip kayak saya, itu jalan tapi di depan rumah. Dia kayaknya keteror Mas, habis itu merasa kayak keteror gitu kan. Dia, Mas aku nggak bisa kalau gini terus itu. Udah mikir, udah mulai nih mau keluar lagi nih gitu kan. Dia tidur pun bangun jam 2 dengan mimpi yang berterusan gitu loh Mas. Jadi setelah dia kebangun kayak sesak kaget gitu, dia tidur tuh mimpi lagi kayak gitu dan akhirnya minta teman Mas. Nah minta teman itu saya kasih lah satu karyawan lagi kan, saya masukkan satu, saya suruh tidur di mes sama dia. Nah itu karyawan saya yang satu ini bilang kalau si H ini itu mimpi terus Mas. Dia kayak orang gereng-gereng gitu loh. Kalau gereng tuh kayak orang jerit-jerit gitu loh Mas. Saya sempat tanya, saya panggil kan, saya tanya, sebenarnya kamu itu mimpi apa sih gitu, saya tanya gitu. Dia tuh selalu bilang kalau mimpi kalau dia tidur itu di atasnya itu kayak ditindih pocong gitu loh Mas. Itu masih ada orangnya sampai sekarang Mas. Cuman udah nggak kerja akhirnya di kita, cuman masih ada orangnya. Dan mulai si pocong ini mulai nampak juga. Jadi berapa orang yang di kantor kemarin kita rekrut itu waktu ngobrol itu kalau di belakang kayak ada bayangan, Mas tau kayak hologram Mas, kayak gitu Mas. Tapi bentuknya dia kayak pocong itu di belakang gitu. Sampai pada akhirnya saya mutusin buat pulang ke rumah. Waktu itu siang saya minta untuk ditemenin dua orang ke rumah. Bodyguard lah Mas ya hitungannya yang nemenin saya. Saya masuk ke tidur kan, lantai 2 itu tidur. Ternyata waktu saya bangun itu sudah 4:30. Keadaan udah gelap, hujan kayak gitu. Saya turun, saya lihat itu ternyata 2 orang ini juga tidur semua. Oke. Jadi dia bukan nggak bangun, saya tidur di satu tempat barengan berdua gitu. Oke. Saya nggak berpikir aneh. Waktu saya masuk ke rumah, ke kamar, nah ini waktu saya mau nyalain lampu kok baunya amis darah gitu. Nah waktu saya buka ternyata tangan saya belum berdarah banyak banget Mas, kayak gitu. Itu tiba-tiba aja? Ya ini masih ada kok. Yes. Oh iya itu. Ini masih ada banyak. Nanti coba dipoto aja ya. Iya. Dipoto dilihatin. Ini ya Kak ya, ini terjadi di sekitar 5 bulanan yang lalu. Nah nggak ada sih, ya sekitar 5 bulanan lah ya. Waktu sama-sama karyawan keluar dan lain-lain, tiba-tiba itu tangan saya bersimbah darah gitu Kak. Ini tuh kayak sobek-sobek. Masa jariku bisa nyobek-nyobek kayak gini gitu loh kan, kayak nggak mungkin gitu kan. Nah kayak gitu. Ini posisi tiba-tiba bangun-bangun darah semua kemarin tuh. Nah ini. Jadi kayak ada cakaran gitu Mas? Iya, kayak ada cakaran. Cuman saya nggak tahu ini apa gitu. Soalnya saya nggak ngerasa sakit juga. Dalam waktu 1 hari itu udah kering gitu soalnya. Saya juga kok udah mulai kena fisik kayak gitu. Sebenarnya saya udah mulai parno sih Mas. Saya udah mulai istilah dibilang mungkin sudah keganggu lah, untuk mau ke kantor pun saya keganggu. Apalagi teman-teman tiba-tiba juga bilang kalau Mas ini kok saya masak nasi, baru masak nasi mau dibuat makan siang kok udah basi. Itu masih, itu kan kalau misalnya udah nggak wajar ya Mas, di Magicom kan. Iya benar. Magicom udah nggak wajar.
kok hari berikutnya sama basi lagi, tapi di dalamnya ada paku, jarum-jarum paku yang udah itu loh, karat itu loh Mas. Saya bilang, udah kalau gini kamu sekarang belinya pakai online aja. Jadi kalau Mas tanya sekarang di kantor saya, kita makan siang tuh selalu pakai online terus. Waspada sih Mas, hal-hal itu lagi terjadi gitu. Oke. Gue penasaran nih Mas, yang soal paku di dalam Magicom berarti? Di dalam Magicom. Tiba-tiba ada gitu? Ada 3-4 biji kok. Hah? Nggak banyak sih, cuman kayak sengaja nggak begitu dikelihatin gitu. Cuman nasi itu basi, untungnya basi. Jadi kita tahu kalau nasi ini basi gitu kan. Nggak jadi kita makan kan. Coba kalau itu tadi nasi ini nggak basi coba. Benar. Bisa kemakan itu Mas. Pakunya segede mana Mas? Kecil, nggak besar, kecil. Paku kecil. Cuman kan ya namanya paku Mas sama. Iya. Dan nggak masuk logika juga ya? Ada di dalam Magicom. Nggak masuk logika itu Mas. Nggak masuk logika. Terus perasaan Mas Devan pada saat itu gimana? Saya cuma pengen satu sih Mas. Ini kayaknya kalau adat kami di sana itu kayak harus ruatan gitu kan. Nah itu waktu kami mau ruatan itu pun juga kayaknya udah kesulitan juga gitu loh. Orangnya juga nggak datang kan kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Padahal ya kalau dibilang sebenarnya gampang sih hubungin orangnya. Cuman ada waktu itu dia musim haji ya Mas ya. Kan kemarin bulan Maret kan musim haji juga gitu. Nah itu. Ya wes Mas, kita waktu itu kita jalanin aja waktu itu. Nah, semakin parah itu di bulan Juli akhir itu kita waktu closingan, waktu kita balik bareng di atas ventilasi itu jatuh Mas. Apa? Kayak gulungan. Tapi kayaknya ini gulungan udah lama. Jadi kena angin atau gimana nggak tahu. Pas jatuh di depan kami, pas itu Mas, di depan kami. Kita ambil, kita buka, ternyata dalamnya itu kayak kertas. Terus dalamnya ada kayak bawang tapi di 4 biting sih. Biting itu apa ya Mas ya? Kayak gitu, di 4 kayak gitu. Sampai kering bawangnya udah. Bro, iki yo aku nemu gulungan iki ning ndi mau ning kene ya. Jelas iki dicantolne nek pakune ya kan, nek pakune gulungan. Oh, ngerti kabeh kan? Oke, saiki coba dibuka Mas isine opo. Iki gak enak sing ngerti kabeh ya sing kene. Kamu gak ngerti kan lagi sadar iki kabeh kan? Iya. Iya mau ning ngene, detailnya ning kene persis. Membuka portal gak sih? Hah? Membuka portal. Untuk ora ngerti iki opo. Membuka portal. Ini apa? Lalan. Alon ambiar. Anjing, apa itu? Apa gitu ya? Aku gak ngerti ya iki apa iki. Iki apa iki raja barang nek ya. Apa iki? Bawang ya. Bajingan kan sapa sing ngekeki koyo ngene iki kan. Apa itu? Iya bawang. Anjing kan dikit bawang merah ya apa mbut. Hah? Bakar golek niku bakar. Gak jelas cuk kayak ngene iki. Itu waktu itu kita mutusin buat bakar. Waktu dibakar ternyata baunya kayak menyan gitu. Ben aku lulut ngono ta karo konco. Gak jelas cuk. Nah itu saya yang sampai sekarang tuh kayak ini kok nggak selesai kayak gini gitu. Nah itu terus ini si dalam kutip pocong ini kok selalu kayak menghantui terus gitu loh Mas, kayak gitu. Ada satu waktu Mas di bulan April itu saya itu dapat orderan lumayan gede sih Mas, itu di daerah Magetan. Nah itu waktu itu saya ajak lah, kebetulan kan Magetan kan deket rumah saya kan, rumah asli saya. Nah saya ajak lah si D ini buat masuk ke Magetan juga buat dampingin saya. Nah satu malam itu ngerasa kayak gelap gitu Mas, nggak tahu kenapa. Malam itu kayak gelap, terus saya tanya ke kamu ngerasa gelap gak sih gitu malam ini gitu. Dia ngomong kayaknya kita harus melek sampai jam 12 deh Mas itu. Kayaknya feelingku kita harus melek sampai jam 12. Kita jangan tidur di bawah jam 12 gitu. Bilang gitu Mas sebenarnya ke saya. Waktu itu kita memutuskan buat begadang sih. Kita ngobrol. Nah, mulai jam 9, setengah 10 itu kan depan rumah ada pohon.
Pohon tuh gerak mas, kenceng, kayak kena angin. Tapi cuman pohon itu doang, lainnya enggak. Kita lihatin gitu. Kok gerak sendiri ya gitu. Kok gerak sendiri gitu, kok gerak sendiri gitu. Ya wis lah, gitu kita lanjutlah ngobrol. Nah, keluar lagi mas, kayak suara kayak apa? Lemparan di atas rumah gitu, kayak pasir atau apa gitu, ses gitu. Nah, itu saya sama mulai kayak berdiri lah mau lihat-lihat atas ya gimana ada nggak gitu. Kebetulan kan rumah saya ada kos-kosannya depannya gitu ya. Tak kira ada anak kos, ternyata nggak ada, anak kos kosong, libur mas, anak kos. Kita lanjut mas, lanjut lagi. Mungkin karena udah hampir jam 11. Ini nampak mas, yang di kantor itu yang pocong itu nampak, bener-bener nampak banget, dan itu kelihatan setengah badan dan kayak apa ngelihat itu mas. Kita ngobrol sekitar jam 11 ngobrol, terus tiba-tiba itu kan kayak ngelamun gitu, lihat situ, mas kamu sampean bisa lihat itu nggak gitu, bisa lihat itu nggak, apa sih, lihat apa sih, tak lihat, ternyata itu ada yang nongol gitu mas, separuh badan nongol mas. Jadi bener-bener kayak putih kusut, terus udah abu-abu kekuningan kayak gitu. Kalau wajahnya kita nggak kelihat soalnya warna hitam gitu, udah hitam gitu lah, nggak tahu. Langsung mas kita lari kejar. Berdiri kita kejar mas. Dikejar? Kita kejar. Saya takut kalau itu entah itu perampok atau apa, kan nggak tahu ya mas ya. Kalau malam kan kita mikirnya kan yang enggak kan. Iya. Waktu kita kejar nggak ada, langsung kita balik lagi. Soalnya beneran nggak ada mas itu. Aku kalau ngomong pocong sih, tuh ya mas ya, apa kayak ngerinding gitu di sini. Pasti. Di sini kayak ngerinding juga gitu. Nah terus setelah itu saya sama mas, kita ngobrol. Ini kita tunggu, kalau misalkan kita keluar lagi ya mungkin kita harus segera tutup lah, kita tidur gitu. Ternyata nggak sampai dia keluar lagi, kita nggak tahu kenapa kita kayak udah disirep mau tidur gitu. Akhirnya tidur langsung mas, kita masuk ke kamarnya, ke kos-kosnya, aku ke kamar tidur mas. Mimpi itu rumah saya itu kayak rame, didatengin 5 orang. 5 orang itu ada yang di depan gerbang, ada di depan kamar, ada yang di dekat garasi, ada yang berhasil masuk rumah 1 orang. 1 orang yang berhasil masuk rumah, tapi nggak sampai ke ruang tengah nih. Kan rumah saya tuh di depan tuh ada ruang tamu, sampingnya ada kamar gitu ya mas ya, ada kamar tamu gitu. Dia ini masuk di kamar tamu mas, yang satunya di samping rumah. Nah itu kayak dia tuh kayak berusaha masang sesuatu. Ya, kalau di sana mungkin raja ya mas ya. Tapi dia pasangnya di dinding kotak gitu mas. Nah itu saya bangun terusan mas, sama ibu saya kan dibangunin, mas subuh gitu. Subuh. Nah waktu saya mau subuh, ibu ngomong sama saya, tadi itu mas, aku tahajud gitu. Saya tuh tahajud gitu, sholat tahajud jam 2:30. Cuman aku denger kayak rame di depan rumah gitu. Rame di depan rumah. Saya bilang, mas atau bu, depan rumah rame gitu. Iya mas, rame, depan rumah rame banget gitu. Aku tanya tuh ibu ya, bu suaranya apa, cowok gitu. Iya mas, cowok semua, rame tapi gitu. Ya wis bu, ayo coba kita lihat. Aku tak sholat dulu, ayo ke situ kita lihat di depan, soalnya aku mimpi di kamar itu udah dimasukin orang apa sama ini gitu. Beneran mas, waktu kita buka pintu tengah, kita masuk ruang tamu, sampingnya kan ada kamar tamu itu, saya masuk ruang kamar tamu. Itu banyak mas. Kayak entah itu garam atau apa ya, itu garam mas, banyak banget itu garamnya. Kayak ditaburin gitu? Ditaburin, itu kita juga ada fotonya sih, kita foto juga sama, foto juga sama. Jadi kita keluar itu di depan kamarnya full banyak taburan itu, banyak banget. Di depannya gerbang malah udah jadi air. Jadi udah kayak ngeresep gitu. Itu mas, itu di rumah juga kena juga kemarin. Rajanya ada gak? Rajanya nggak kelihatan, nggak kelihatan mas. Nggak kelihatan. Saya bilang sama ibu saya, bu, ini bener-bener kemarin tuh ditempel di atas itu. Cuman kok sekarang jadi kayak garam semua kayak gitu. Banyak mas garamnya, banyak banget. Di situ. Oke. Nah itu di rumah kan ada CCTV ya? Kalau di rumah nggak ada, di Magetan. Cuman kita foto semua. Oke. Kita foto. Oh nggak ada, di rumah nggak ada? Kita nggak ada CCTV. Jadi nggak kelihatan ada orang masuk atau enggak? Nggak ada. Pintu deh. Pintu kuncian kan, kunci. Depan. Kan nggak mungkin ada orang masuk ya. Pintu dari ruang luar sama ke tamu itu kan ditutup, udah dikunci. Iya, tapi memang tidak kebuka gitu? Nggak kebuka. Wow.
cuman nggak bisa masuk ke rumah anehnya. Iya. Dia bisa di ruang tamu aja, nggak bisa masuk ke rumah. Setelah itu Mas, kita kan hidup dalam ketakutan ya di Magetan itu, terutama ibu saya Mas, aku kasihan banget sih. Yang dia katanya tidur itu denger kayak ledakan juga sama kayak gitu, ledakan-ledakan gitu. Waktu saya menyuruh orang buat naik itu ternyata kayak bunga-bunga sekar kayak gitu juga. Sebenarnya saya udah mutusin buat ayo kita balik ke Malang. Saya nggak mau ibu saya keganggu juga. Waktu saya pulang ke Malang, adik saya kan punya anak kecil. Itu adik saya tiba-tiba telepon Mas, jam 11 malam ya, 11 malam telepon, tanya, Mas, kamu udah pamit nggak sama anaknya gitu? Loh udah, aku udah pamit gitu loh, udah pamit. Ini nangis terus, nggak berhenti-berhenti nangisnya gitu. Kok iso sih nggak nangis berhenti-berhenti gitu. Waktu itu saya tanya lah, terus suamimu ada nggak gitu? Ada gitu. Bilang ada. Ya udah dek, kalau gitu saya tungguin gitu. Saya tak telepon suaminya. Mas gimana Mas? Katanya ada ini gini. Iya Mas gitu. Yes Mas stay di depan aja, ditunggu dulu kalau ada apa-apa gitu. Terus dia bilang, Mas sampai denger nggak gitu? Ada suara gamelan. Loh, aku nggak denger Mas, tapi sampai denger. Iya Mas aku denger suara gamelan. Adik saya diajak dong ke depan. Kayak histeris itu, takut kan dia. Iya denger suara gamelan. Adik saya nutup pintu tengah. Waktu nutup pintu tengah itu kayak ada suara cewek jerit, kok kenceng banget Mas. Itu saya waktu itu telepon itu nggak saya tutup Mas, saya telepon terus itu. Nah, dari suaminya adik saya tuh bilang emang kayak ada orang yang jerit kenceng banget Mas, cewek gitu. Terus gini aja Mas, fokus ke anak, kalian kalau bisa tidurnya jangan di kamar, kalian tidur di depan aja, di ruang TV, ruang keluarga, tidur di situ aja semua. Ibu tolong diajak ke sana juga. Waktu mau diangkat ke sana, anaknya kan nangis Mas ya, kelihatan Mas di perutnya. Itu kayak rambutnya orang tua warnanya putih itu Mas, kelilit banyak di situ. Ya itu Mas, dia nangis gara-gara itu. Di perutnya, kayak kelilit gitu. Kelilit, ya kayak kelilit, jadi kayak bener-bener dililit gitu, putih-putih gitu, rambutnya cewek gitu, ibu-ibu tua gitu loh, kayak gitu. Nah itu ketika itu diambil, saya bilang diambil, Mas diambil, dibakar, itu diem anaknya. Kayak gitu. Keesokan harinya, itu masih Mas, nangis lagi. Waktu dilihat itu ada jarum. Di bawah kasurnya itu ada jarum Mas. Ada jarumnya itu jarum emas gitu, warnanya emas tapi udah karat gitu. Sama dia mau dibakar, waktu mau dibakar hilang. Saya gini Mas, ini kalau ini saya bilang saya benar-benar percaya dan saya mungkin benar-benar iya karena adik saya kan dokter. Suaminya juga dokter juga. Iya. Jadi mereka ini mungkin pikirannya kan nggak mungkin di arah hal kayak gitu tuh nggak mungkin percaya gitu Mas. Iya. Ketika dia ngalamin kayak gitu pasti bingung dia gitu, hal kayak gitu juga gitu. Nah makanya kenapa kok sampai rumah juga. Nah ini menarik nih, pada saat itu adiknya Mas Deva itu gimana perasaannya? Satu rumah itu Mas, itu kayak orang keteror gitu loh. Iya, maksudnya ketika melihat itu tiba-tiba hilang jarumnya, mereka itu pada akhirnya percaya atau gimana? Percaya, pasti percaya aja. Percaya kalau misalkan memang ada sesuatu di balik ini semua pasti gitu. Oke. Nah, gitu. Ya, lucunya Mas ada 2 karakter ya yang mungkin saya dengar terus dari adik saya, terus saya dengar di Malang itu ada 2 karakter. Kalau yang di rumah tuh hampir mirip kayak yang nenek-nenek, ibu-ibu yang tua itu tadi. Karena saya bilang itu kenapa kok karakter itu karena sering banget suara-suara itu muncul di rumah. Perempuan menjerit, terus rambut panjang, bertebaran itu sering banget. Terus kalau yang di kantor itu pocong itu kan karen saya udah ngomong semua gitu Mas. Jadi setelah yang adik saya tadi Mas, yang tadi jarum hilang itu kan, waktu itu saya kan sampai Malang itu sekitar jam setengah 12 malam lah. Setengah 12 malam tuh aku sampai di kantor. Saya sengaja memang nggak tidur di rumah, saya langsung di kantor. Di kantor tuh saya ketemu sama karyawan saya namanya Yaya. Nah itu dia tuh ngomong kalau Mas saya tuh tidur tapi kebangun terus jam 2 gitu. Pas masih di Magetan gitu. Loh, kamu ngapain kok jam 2 kok bangun gitu kan. Saya guyonin gitulah biar gak itu. Ternyata nggak bisa Mas ya. Dia kayaknya bener-bener kena mental ya mungkin. Jadi dia bilang kayak
saya tuh mimpi kayak bener-bener masih diburu. Terus saya kayak diajuin buat saya berantem sama orang di depan rumah gitu, kayak gitu. Ketika saya bangun itu, saya jam 2 itu bangun itu, saya tidur itu kayak terusan mimpi lagi kayak gitu. Nah, teman satunya itu bilang katanya yang tadi saya bilang itu hampir sama. Dia bilangnya kayak Yayan ini kayak orang lindur gitu loh mas, kayak orang lindur kayak gitu. Aku tanya, endingmu gimana? Dia mikir kayak saya diinjak. Diinjak. Tiap dia akhir mimpi, dia pasti diinjak sama sosok pocong itu tadi. Di kantor itu, yang sering ngomong di kantor itu. Pocong itu dia bener-bener kayak selalu datang gitu loh mas. Setelah dia mimpi itu, dia pasti diinjak terakhirnya. Oke. Dah terus kan tadi kan gamelan itu kan di suami adik saya itu tadi kan keluar terus kan mas. Itu ternyata di kantor juga keluar mas. Ada suara gamelan juga. Setiap dia bangun jam 2. Setelah itu pocong itu keluar. Sampai sekarang mas, sampai sekarang detik ini masih sering kayak gitu. Makanya ini kita pindahin anak-anak yang di kantor buat istilahnya mungkin dikosin lah mungkin ya, atau gimana gitu. Nggak tinggal di mes ya? Nggak tinggal di mes, kayaknya terlalu merah. Dan menurut saya sih takut sih saya sama nanti kalau mereka keluar lagi atau gimana terus terjadi sesuatu sama mereka juga kan kayak gitu. Sampai sekarang setiap gamelan pasti ada pocong. Oke, berarti sebelum pocong itu datang selalu ada suara gamelan. Ada gamelan. Pertandanya. Pertanda. Dan semua barang makanan yang di sana nggak awet. Iya, masih sampai sekarang. Berarti. Masih sampai sekarang mas. Oke. Waktu itu malam mas, Iya. kan. Malam saya tuh jujur udah hampir 2 sampai 1 bulan tuh sengaja tidur di kantor mas. Oke. Saking aku pengen tahu lah, pengen ngerasain juga kayak kalian gitu. Ada satu titik waktu itu saya buka CCTV, gak tahu kenapa pengen banget saya buka itu jam 2 malam. Pas kejadian itu pasti jam 2 malam. Waktu saya buka itu kok hari yang sebelumnya itu kok ada 2 video yang menurut saya aneh gitu. Itu tadi mas, waktu saya buka ternyata orang yang udah gak ada kepalanya sama tangannya jalan gitu. Di depan kantor tuh, jalan. Yang itu mungkin yang dilihat sama anak-anak ya. Setelah CCTV itu ya mas ya, setelah CCTV itu kan saya kan berpikir mas, akhirnya kita harus segera ruatan deh, ini beneran terjadi yang diomong sama teman-teman ini. Aku udah mikir ini bener-bener kejadian. Saya panik ya mungkin ya, panik karena udah menyangkut sama diri saya sendiri pribadi, teman-teman saya, karyawan saya. Makanya saya lebih arah ke ruatan. Saya telepon lah orangnya. Alhamdulillah bisa dia hadir hari Minggu. Yang ini Minggu. Bisa ya? Bisa hari Minggu. Nah, saya disuruh pesan tumpeng. Kalau di sana tuh ada tradisinya buang jenang sengkolo gitu mas. Jenang sengkolo itu kayak makanan jenang itu dia itu kayak buat membuang balak gitu mas. Jenang sengkolo itu kayak gitu. Nah saya pesen mas, saya bawa ke kantor. Masih di dalam mobil, saya keluar dari mobil, saya ngomong sama Pak Kiainya lah, dia bilang, Pak, saya ceritakan kejadian-kejadian itu, terus mas saya feeling kayaknya harus segera. Saya nggak tahu, nggak disipil saya, harus segera, tapi itu saya nggak disipil segera apa gitu kan. Terus, ayo kita segera dilakukan ini ruatan, itu setelah Isya kemarin itu, setelah Isya kita ruatan. Nah, udah mas, disiapin itunya, tumpengnya sama jenangnya dan lain-lain itu. Nah, waktu saya mau ngambil, di mobil udah kebalik mas. Nggak tahu, di mobil udah kebalik. Saya juga panik loh, jangan-jangan di mobil gitu. Jadi mobil udah kebalik mas. Oke. Udah bener-bener, udah berantakan di mobil. Kayak diacak-acak gitu di mobil. Tapi bukan karena mobilnya itu apa sih ya? Enggak dong. Mobil jalan gitu. Enggak dong, mobilnya kan berhenti. Udah berhenti. Kan otomatis kan berhenti, saya lihat di belakang ya udah masih utuh, masih bagus dong, Mas. Kita keluar dari mobil, kita nemuin yang ruwat, kok ternyata
waktu masuk mobil udah terbalik gitu. Oh, jadi sebelum ngobrol sama Kiai itu Mas Devan sempat ngelihat dulu ini masih baik-baik Sudah, aja. kan saya beli Iya. waktu itu. Iya, iya. Beli. Masih baik-baik aja, Mas. Saya taruh di tengah itu waktu itu. Saya taruh di tengah. Kursi kan saya turunin kan, soalnya kan lumayan besar tuh. Yaudah, waktu saya balik itu udah kebalik. Mau balik ke mobil, mau ngambil itu udah kebalik. Akhirnya mau nggak mau tetap dilakukan tanpa itu tadi. Kalau di sana kan orang selamatan kan harus ada tumpengan dan lain-lain gitu ya, kayak gitu. Kita lakukan tanpa itu. Cuman ya saya mikir apakah ini nanti bakalan kejadian lagi, soalnya kan mungkin ada media atau apa yang masih belum tercukupi kan, karena kembali tadi gitu. Nah, ada 2 nama yang disebut sama Pak Kiai. Itu, aduh, cowok siapa sih namanya kemarin tuh Mbak kok tiba? Samek. Joko sama Samek. Joko sama Samek. Iya, katanya yang kirim Mas di sini Mas itu dia pakai tanahnya si almarhum Joko ini. Buat ngancurin Dimas. Ditanyain, pernah nggak dikirim sesuatu? Aku bilang, Buhul pernah. Dan itu ada tanahnya. Itu Mas. Kalau untuk yang Samek sendiri, saya nggak tahu itu bentuknya, katanya kayak yang cewek itu. Saya mikir, dulu waktu yang si karyawan saya, si M ini, itu kan waktu kita rapat kejatuhan itu kan dia ngelihatnya kan ada yang cewek juga. Terus adik saya itu anaknya kan juga kelilit wanita tua itu. Itu katanya Sameknya. Jadi asumsi dari Mas Devan, kalau yang sosok perempuan itu yang namanya Samek itu. Bukan asumsi. Katanya orangnya langsung ke saya, Mas. Iya, tapi sosoknya yang ditemuin itu. Iya, dan dibilang katanya pun jangan terlalu banyak ngomongin masalah Joko sama Samek ini gitu. Dia pasti ada. Hah? Dia pasti ada, soalnya talinya itu di Masnya sekarang posisinya. Tali? Dia nggak tahu, dikasih tali di saya posisinya. Makanya saya kurang tahu ya, entah saya ngerasa nggak enak kan di sini juga. Makanya kan kayak berbet gitu Mas, perasaan saya tuh. Mas jangan nakutin nih Mas. Nggak tahu Mas, saya nggak nakutin, tapi beneran memang saya ngerasa seperti itu. Ya mungkin saya berpikir mungkin ini nggak bakalan selesai sih Mas Ian. Untuk saya sendiri gitu. Makanya kejadian ini menurut saya masih belum tuntas karena saya mikir media itu belum selesai juga. Saya entah nggak tahu, Mas tadi kan bilang masalah lampu-lampu itu, saya sebenarnya juga mikir juga gitu. Gitu. Iya, jadi tadi sempat ngobrol soal lampu kedap-kedip guys. Aduh, ada ya dah. Masalahnya gue penasaran nih Mas. Gue pengen nanya soal Joko dan Samek sini nih ya. Masalah Buhul yang berisi tanah kuburan ya. Iya. Berarti ini tanah kuburan ya? Iya. Itu tanah kuburannya Joko. Nah, ini diambil di mana lokasinya? Dikasih tahu nggak? Di salah satu kota Jawa Timur, inisial B sih, Mas. Itu dibilang itu sih. Inisialnya pokoknya di Jawa Timur, Mas, di bagian, kalau orang Jawa bilangnya Etan gitu. Oke. Untuk yang Samek Jawa Tengah. Beda lokasi. Beda. Tapi ngambilnya apa nih kalau Samek? Kalau tadi Joko kan ngambil tanah kuburannya. Samek apa? Kalau orangnya bilang itu beda, kayak beda orang. Beda dukun. Mungkin beda dukun yang ngasih ke kita. Secara Mas, mungkin kalau misalkan saya boleh tunjukin orderan kita tuh satu harinya kayak gimana tuh, saya pengen nunjukin sebenarnya kayak gimana gitu. Sengeri apa orderan kita tuh, sekencang apa orderan kita di sosmed. Makanya mungkin saya mikir apakah kompetitor ini sampai kayak gitu banget gitu ke kita kayak gitu. Tapi di spill juga siapa yang ngelakuin? Saya sempat tanya untuk yang si Joko sih Mas, lebih tepatnya sama si Samek ini. Si Joko sih lebih tepatnya, soalnya Joko ini kayak di kantor terus gitu. Iya, ya sosok pocong ini ya. Iya, sempat tanya gitu. Nah, itu dia tuh cuman bilang gini, kamu sebenarnya udah tahu, cuman janganlah kamu ngomong dulu sekarang gitu. Jangan kamu sebut-sebut terus gitu. Jangan kamu sebut-sebut namanya terus gitu. Kalau sebut-sebut namanya, dia pasti ada di sini juga gitu. Dia tuh talinya masih sama kamu.
Tali apa sih ini Mas? Saya kurang tahu Mas. Itu yang nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Cuman dia bilang tanya talinya sama Oke. Nah, ini kan kita nggak boleh ngomongin namanya ya. Kalau saya ganti namanya Joki boleh nggak Mas? Nggak apa-apa sih Mas. Joki nggak apa sih. Mending dibuat Joki sama Samsam gitu nggak apa-apa sih Mas. Mungkin gitu kali ya. Joki Langsung jadinya. nyala lampunya. Udahlah. Ini juga perasaan udah nggak enak sih. Oke, kita lanjut ya Mas. Itu mungkin ending saat ini sih Mas. Dan saya masih belum tahu sebenarnya siapa Joko, siapa Samek, terus tali itu maksudnya apa, kok diarahin ke saya, dan fungsinya itu apa. Dan mungkin saat ini pun saya tinggal ke sini, saya nggak tahu mereka di kantor Lagi sedang terjadi apa. gitu sih, saya juga kurang tahu. Soalnya kan baru minggu kemarin kan peruatan itu terjadi. Cuman si bapak ini ngomong sama saya kalau minta tolong jangan dibahas dulu untuk masalah Joko sama Samek, terutama yang Joko. Kalau Samek sendiri kan di Jawa Tengah, itu dari Jawa Tengah masuk ke sini. Saya tuh sempat nge-search Mas, search di PC ya, search di PC. Kalau yang Joko kan mungkin aku nggak tahu lah ya, Joko pocong itu nggak mungkin. Tapi kalau Samek ternyata itu ada di Urban Legend. Berarti memang ada ya Urban Legend si Samek ini ya? Ada. Aku lebih arah ke Jokonya sih saya Mas untuk yang itunya. Kalau Samek itu kan kemarin aku coba nge-search di Google, ternyata ada memang dari Jawa Tengah gitu. Untuk masalah itu. Jadi gini Mas, karena teror ini semua ini teror dari yang pocong tadi sama ibu-ibu tua tadi, terus gamelan dan lain-lain tadi, dampaknya itu bukan cuma di bisnis saja. Bisnis kan karyawan yang udah sampai pergi sampai kita kayak ketutup, nggak deal kayak gitu juga kan, kayak itu nggak, tapi kedampak ke keluarga saya juga gitu. Saya sampai kehilangan keluarga saya, jadi saya sampai kehilangan hubungan sama istri saya dan keluarga saya karena kejadian itu semua. Cuman saya nggak bisa spill yang ini ya Mas ya. Yang ini saya nggak bisa spill. Mungkin next, mungkin saya tak pikir dulu untuk ceritain ini. Iya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Itu sih lebih arah ke situ. Iya. Nanti Mas Devan pikirin dulu aja untuk menceritakan dampak ke keluarganya ya. Mungkin nanti kalau udah siap hubungi aja ke Lentera Malam lagi ya. Oke, siap. Dan kita juga sepertinya bakal mengikuti kasus dari Mas Devan ini ke depannya. Karena kasusnya Mas Devan ini masih terjadi sampai saat ini. Saat ini ya. Sampai saat ini kita masih terjadi. Nah Mas, aku mau lanjut. Sebenarnya sosok pocong yang ada di kantor itu, selain di kantor itu ada di mana lagi Mas? Kalau pocong sendiri nih yang katanya Joko ini ada di rumah juga. Di rumah juga ada? Ya di rumah yang kemarin saya waktu begadang itu kan juga sempat keluar itu. Sempat keluar juga itu di rumah itu. Yang sama Dava ya? Iya, ngikut kita. Terus kalau di kantor itu posisinya ada di mana aja? Kalau kantor itu biasanya waktu kita ngobrol itu di ruang tengah kan. Biasanya di ruang engineer itu. Ruang engineer? Di dekatnya ruangan saya. Itu sering kelihatan Mas di situ. Oke. Terus yang jelas di kamar mes. Di kamar mes. Kamar mes karyawan saya. Yang diinjek gitu. Sampai diinjek terus gitu. Kayak gitu. Wow. Terus kalau orang lain nih, entah yang lewat atau warga sekitar ketika melihat kantor Mas Devan ini seperti apa sih? Di penglihatan mereka apakah ada sesuatu yang aneh? Dikira pernah ada satu kejadian sih Mas. Oke, gimana tuh? Ini bagus sih. Waktu itu sempat ngomong, loh ini kantor ya? Kok kayaknya kayak udah nggak keurus gitu, kayak rumah nggak keurus gitu. Maksudnya gimana? Iya. Ketika dia jalan, loh Bu, kita buka loh. Kita buka gerbang, kita buka apapun kita buka, banner kita juga jalan di situ semua. Katanya dia kantor ini kayak rumah yang udah nggak keurus gitu. Kayak terbengkalai gitu. Terbengkalai. Itu customer kami kan bisa dibilang 50 lebih Mas. Kan kadang ada yang kunjungan kan. Nah waktu kunjungan itu dia nggak ngelihat itu. Jadi dia taunya kayak, oh ini cuma online gitu. Oh enggak, kita offline juga ada kok. Kita juga menerima gitu. Cuman waktu dia lewat depan kantor katanya nggak ada kantor. Kejadian itu Mas. Gitu. Terus kalau istri sendiri pernah lihat sosok-sosok ini? Sering banget ya, istri saya sering banget. Mantan istri lebih tepatnya. Ya, arahnya jadinya ke sana.
malah mantan istri kan. Soalnya saya udah nggak sama dia kan. Iya. Maaf ya Mas sebelumnya. Iya nggak apa-apa. Itu sering ngeliat ya. Sering. Berarti ada beberapa cerita juga tuh dari mantan istri. Ada, cuman mungkin saya masih pikir untuk Iya, cerita yang ini. nggak apa-apa. Cuman nggak apa-apa. ini saya sebenarnya pingin, cuman saya masih berpikir sih. Untuk Iya. ini. Nah, lalu itu kan sempat Mas Devan itu sempat istirahat ya, Vakum 3 kantornya bulan. tutup ya. Nah, beberapa bulan itu gangguannya masih ada gak sih ke Mas Devan sendiri? Saya kebanyakan saya cuman tidur Mas. Jadi bener-bener kayak saya ini kayak orang yang kehilangan apapun itu. Jadi kayak ketika saya udah jatuh ya ibaratnya kan, itu jatuh kan, itu kayak nggak ada apa-apa gitu Mas. Normal-normal aja. Tapi ketika saya ada niatan buat membuka kantor lagi, merekrut karyawan lagi, mulai itu gamelan muncul lagi. Gamelan tuh muncul di rumah, muncul di kantor, muncul gitu. Dan si pocong ini datang lagi gitu. Oke, berarti memang modusnya adalah untuk mengincar bisnis dari Mas Devan. Modusnya seperti itu. Saya benar-benar saya tahu itu modusnya itu, dan ini orang kayaknya tahu banget tentang seluk-beluk kami. Soalnya kan kalau dipikir logika ya Mas ya, itu kan udah masuk ke rumah juga kan. Udah masuk ke rumah berarti kan otomatis Orang terdekat. orang terdekat. Dia tahu. rumah Lebih dari kami. satu Apa nih Mas? Orangnya? pelakunya? Saya sih memikirnya 1 orang sih. Satu orang. Ya, orang kepercayaan saya sendiri. Yang mungkin udah nggak ada kaitannya sama kita sih sebenarnya. Oke, bisa dibilang ini orangnya sudah tidak ada lagi di kantor. Udah ada di kantor. Bahkan sama ibu saya sudah dianggap sama kayak anaknya sendiri gitu. Jadi kan otomatis dia tahu tuh rumah, seluk-beluk rumah juga tahu semua. Dan kebetulan dia juga tinggal, dan istrinya itu tinggal di daerah yang disebut tadi. Iya. Yang katanya dari situ. Sebenarnya ada satu hal sih yang selalu kalau misalkan dari gue pribadi ya, selalu penasaran ketika ada narasumber, termasuk Mas Devan ini, cerita tentang masalah yang dialami, apalagi berkaitan sama seseorang ya, yang kita sebut pelaku lah. Apakah si pelaku ini kalau misalnya nonton Lentera Malam, apa ya tanggapannya ya? Penasaran gue. Iya benar. Bener gak sih? Iya. Tapi pernah aku tuh beberapa narsum yang cerita kayak gini juga gitu. Si pelakunya komen. Iya. Ada. Itu nanti bisa jadi loh. di reply di DM kita. Itu Terus bisa jadi. Aku kasih tahu ke narsum aku, ini bukan orangnya. Iya, itu pasti dia. Itu serius. Yang Vina itu. Gila sampai komen. Komennya apa Nur yang itu Nur? Pokoknya kayak bilang lebih-lebihin itu, dia ngomongnya sebenarnya kejadiannya kayak gitu, salah dia sendiri kayak gini gitu lah. Ada. Oh iya dong, itu merujuk ke pelaku Merujuk ke si- dong. Wow. Kan bagus malah kelihatan kan? Ah. Kan bagus malah kelihatan. Ya kita nanti coba lihat ya isi komentar di sini ya. Gimana ya? Atau di DM Instagram. Kasih tahu aja kalau misalkan ada kayak gitu lagi. Wow. Iya. Pasti kelihatan nanti. Kayak itu. Gue tuh selalu penasaran Mas. Dan ini gue baru tahu ada informasi seperti itu. Gimana ya perasaan pelaku ketika nonton ini gitu ya. Ya nggak, memang sengaja kita speak up kan. Biar dia tahu juga. Oke. Lalu Mas, waktu perekrutan karyawan baru, boleh diceritain nggak? Katanya dia kan lihat pocong nih, tapi tadi agak kurang detail tuh. Oke. Jadi sebenarnya bukan waktu rekrutan sih. Setelah rekrutan, itu kita ngobrol bareng lah terkait rekrutan ini. Nah, tadi yang kita mungkin setelah ini kita seleksi lagi itu, waktu di tengah ngobrol tuh aku ngomong sama karyawan aku. Iya. Nah dia tuh ngomong ke aku, Mas diem, tolong diem sebentar Mas gitu. Dia tahu di belakang tuh ada yang berdiri. Saya dikasih kaca Mas. Hah? Saya dikasih kaca sama dia. Dikasih kaca. Jadi kaca kecil yang buat dia dandan tuh. Iya. Ditunjukin di arah saya. Terus Mas Devan lihat? Cuma lihat ininya jauh, dia ngasihnya ke bawah gitu. Jadi lihatnya cuman apa? Kuncupnya. Iya. Langsung saya tutup, ayo keluar gitu. Ayo keluar, jangan di sini gitu. Itu perasaannya gimana ya? Ya itu kayaknya ya bener-bener kalau saya sendiri waktu itu kayak kaget kan, kayak deg gitu. Wah ini dia kayaknya mau ganggu yang habis mau direkrut nih. Pasti kan? Terus muka dari karyawan Mas gimana tuh?
merah-merah mau nangis gitu. Kan cewek mas, sorry itu. Iya, Dia iya, cewek. Pasti kan gila banget. Yaudah ayo saya tutup cetek gitu. Ayo kita keluar gitu. Jangan di sini kita keluar gitu. Waktu itu udah sore juga, terus saya cuman WA ke yang di mes, kalian ikut saya ke mobil gitu. Saya ajak ke mobil, saya ajak keluar dulu. Udah itu, terus habis itu kita cerita ngobrol, terus ya udah kita mutusin buat yang di mes dikosin aja gitu, kayak gitu. Oke. Tapi belum dipindahin nih? Yang anak yang di mes Belum, masih di mes. Masih di mes. Nah, itu tadi ya. Jadi mungkin terakhir sebelum kita tutup videonya, kita bakal ngikutin kasus dari Mas Devan ya untuk update-nya. Dan kalau misalkan nanti udah banyak cerita juga atau bahkan sudah selesai, Mas Devan boleh kita undang lagi ke sini ya? Boleh banget. Boleh Mas ya? Boleh banget. Oke, tapi yang terpenting adalah mewakili Lentera Malam, semoga Mas Devan ini selesai kasusnya ya Mas. Siap. Atau Mas Devan sendiri ada yang mau disampaikan ke penonton atau bahkan pelaku yang nonton? Oke. Kalau untuk penonton sendiri, saya minta doanya karena mungkin sampai saat ini kami masih ngalamin hal teror tersebut, meskipun mungkin kita udah ruatan, cuman saya masih belum yakin kalau itu udah selesai gitu. Nah, terus untuk yang mungkin pelakunya, kalau memang saya ada salah atau apa, saya benar-benar minta maaf. Dan kalau misalkan kamu punya usaha, ya mohonlah kita bersaing secara sehat. Itu aja sih. Betul banget, bersaing secara sehat. Secara masuk akal. Karena nanti apapun yang kamu lakukan bakal balik ke kamu sendiri. Oke. Terakhir Mas, pertanyaan dari gua. Yang tadi di awal Mas Devan adalah karakternya tidak percaya. Iya. Sekarang seperti apa? Ya, percaya kalau ada kayak gitu. Oke, itu aja ya sebagai penutup ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Sekali lagi kita doain semoga Mas Devan selesai masalahnya. Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Devan izin pamit. Bye.